menyebut dikriminalisasi. Supaya juga jelas dari Komnas HAM ada juga perlindungan. Bahkan tidak hanya ke situ. Ya, kemarin teman-teman dari Transparansi Internasional, ya gitu ya, perwakilan ada di Indonesia. Dan teman-teman merasa dikriminalisasi. Iya dong, ada pasal yang tidak jelas digunakan. Karena gini Mbak, pasal itu kalau 311, 310 atau 160 ataupun 27A itu kan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Kalau ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu subjektivitas penyidik. Tidak ada kemudian tiba-tiba menahan. Gitu loh. Tapi kalau ancaman hukumannya yang 32 itu adalah 32 ITE itu 8 tahun, yang 35 itu 12 tahun, dia bisa punya subjektivitas untuk menahan seseorang. Kita mau-mau aja kalau pasal itu tepat. Sama dengan Bareskrim ini. Kita mau-mau aja kalau itu prosedurnya dijalankan dengan benar. Tapi ketika prosedur itu tidak dijalankan dengan benar, tidak transparan, sama seperti undang-undang ini, pasalnya yang lucu kan, kita yang tahu resmi naskah akademiknya, kok malah kita mau dikadalin. Apakah Roy Suryo CS bisa terjerat pidana? Apakah itu bisa menjadi bukti sentral untuk menjerat ya Roy Suryo itu pidana? Ya, itu bukti sentral. Kenapa? Karena itu otoritas. Satu. Yang kedua, tadi Pak Arianto sudah mengatakan, UGM juga sudah mengatakan, oh itu betul kok ijazahnya. Itu dua otoritas ya, bisa atau tidak dipidana. Nah, jawabannya itu sangat bisa. Kenapa? Kita sudah pernah diskusi ya, bahwa saya mengatakan legal truth tadi. Ya, legal truth, formal truth itu sudah mengarah ke sana karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu cuma perlu angka tadi, 2 alat bukti, kuantumnya 2. Nah, di sini tadi sudah ada keputusan dari Bareskrim, lapornya, nah itu 1 tuh. Kemudian ada juga perbandingan-perbandingan, dokumen-dokumen yang dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya ya pada tahun itu. Itu juga udah 2. Belum lagi soal Jokowi pernah KKN, Pak Jokowi pernah KKN. Juga pengumuman koran dulu kan ada banyak waktu itu Bareskrim menampilkan. Jadi itu sudah banyak. Saya menyayangkan kenapa Universitas Gadjah Mada berani melakukan hal-hal yang menurut saya sangat tidak proper ini. Ini sekelas UGM, Prof. Itu melakukan hal-hal yang menurut kami konyol. Konyol sekali. Saya ingin membela UGM. Tapi kenapa UGM melakukan tindakan tidak proper, memberi kami skripsi dengan nama Joko Widodo yang lembar pengesahannya tidak benar. Kebenaran yang asli. Dia mengatakan, apa yang dikatakan UGM, apa yang dikatakan Bareskrim itu kan kebenaran formal ya. Kebenaran yang mungkin saja dimanipulasi oleh kekuasaan negara. Kan itu argumentasi utamanya dari Roy Suryo CS ini. Ya. Konsekuensinya dia dilaporkan oleh Pak Jokowi yang mempunyai hak untuk melaporkan. Karena Pak Jokowi merasa, loh ijazah saya asli. Ini kan sekarang masih penyelidikan ya. Jadi tahapnya tuh penyelidikan, penyidikan, kemudian menetapkan tersangka. Itu diberikan akomodasi di setiap stage ini, di setiap step ini. Jadi kalau misalnya Pak Roy Suryo CS itu merasa, ini dimonopoli aja nih, Bareskrim disetel, UGM disetel. Itu kan artinya dia mau memberikan jarak kan. Jadi gelar perkara itu disampaikan terbuka, kalau perlu live. Ijazahnya tampilkan. Kemudian jadi kita bisa lihat ketika kemudian melakukan uji barang, pelapornya dipanggil dong. Enggak sendiri-sendiri main sembunyi-sembunyian gitu. Saya klaim ya sembunyi-sembunyian gitu. Jadi pelapornya dipanggil, gelar terbuka. Gelar perkara secara terbuka. Itu usul yang menarik juga. Karena persoalan ini kan sudah berlarut-larut ya, sehingga orang bisa melihat ya. Karena kan tuduhan tadi, memberikan distance tadi kan orang tidak percaya. Mereka ini kan tidak percaya kan. Ketika orang itu dituduh melakukan suatu kejahatan, itu adalah momen kritis dalam hidupnya. Karena kalau dia dituduh melakukan kejahatan, maka dia bisa ditangkap, disita, rumahnya digeledah, dan lain-lain. Artinya kemerdekaannya bisa diambil. Oleh karena itu, KUHAP itu sebenarnya dalam sisi ini sudah mengakomodasi. Ya, dan penyidik itu wajib memeriksa. Kalau ada permintaan itu wajib memeriksa, baik di saat penyidikan, artinya di saat pemeriksaan polisi ini, dan ketika nanti di saat pengadilan harus diperiksa. Angin ini sudah mengarah ke Pak Jokowi, artinya angin kemenangan lah dalam tanda petik ya. Sedangkan yang agak terancam ini kan Roy Suryo CS. Kenapa? Tadi saya katakan ada bukti-bukti krusial yang sudah dikeluarkan. Apa itu bukti krusial? Hasil lab 4, kemudian otoritas UGM sudah mengatakan asli. Ya, kemudian ketika konferensi pers ada banyak bukti, yaitu misalnya klip koran zaman dulu bahwa diterima, kemudian foto-foto KKN dan lain-lain. Nah, ini kan bukti ini sudah memenuhi syarat
legal truth tadi. Apa tuh syarat legal truth sistem pembuktian itu? Untuk menetapkan tersangka cuma 2 alat bukti loh. Nanti untuk memidanakan orang 2 alat bukti ditambah subjektivitas hakim yang disebut dengan keyakinan hakim. Artinya anginnya sudah ke arah Pak Jokowi. Ibarat pertandingan sepak bola ini sudah 2-0, 3-0 ini. Bukan lagi 1-0 kayak Indonesia lawan Cina kemarin. Jadi sudah agak dalam tanda petik telak lah. Bukti dari Barreskrim kayak kemarin. Cuman fotokopi aja terlibat ini. Ada kopi di tengah-tengahnya. Ya kan itu, ada tetesan kopi. Mungkin menunjukkan kalau itu fotokopi. Jadi fotonya kopi itu yang jadi, ada di situ. Ya. Kenapa tidak yang asli? Ini tidak mungkin seorang ini bisa lulus. Mungkin ijazahnya quote and quote asli menurut UGM. Tapi tidak melalui proses akademik yang benar. Yang dipermasalahkan kan ijazahnya. Ijazah ini kan sebenarnya kulminasi atau titik puncak dari proses akademis seseorang. Nah, dalam hal ini dimensi penting dari proses akademis seseorang itu kan skripsi. Jadi skripsi ini menjadi pintu masuk ya untuk membuktikan bahwa ijazahnya ini itu diperoleh dengan cara tidak benar. Jadi kalau yang pertama mengatakan palsu itu mungkin sudah agak sulit karena otoritas dalam hal ini UGM misalnya ya, dan juga Barreskrim mengatakan itu identik dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan pada tahun itu. Nah, skripsi ini digunakan sebagai pintu masuk untuk menggugat. Oke lah, kalau misalnya itu ijazahnya UGM bilang betul, tetapi prosesnya itu tidak betul. Artinya tetap saja ada unsur kepalsuan di dalamnya. Itu yang coba dirangkai. Ada seseorang yang keberatan karena merasa dicemarkan nama baiknya, merasa dihina. Ya, atau bahkan sebelumnya merasa kita menyebarkan menghasut. Ya udah, gunakan pasal-pasal itu. Kalau menghasut kan 160 KUHP, pencemaran nama baik 310 311 atau melalui elektronik 27A. Ya udah, kok tiba-tiba ada pasal lain yang diselundupkan. Itu namanya pelanggaran HAM. Ini kan ada seseorang yang sedang dilaporkan, yang sedang menghadapi ancaman pidana. Dia dituduh mencemarkan nama baik seseorang, dituduh juga fitnah, dituduh juga kabar bohong yang membuat kegaduhan. Artinya dia ingin harus fight back kan, untuk membela diri kepada nasibnya. Tadi saya sudah katakan bahwa di dalam KUHP itu instrumen untuk fight back ya. Ketika dia diselidiki, dia disidik secara pidana itu diberikan. Nah, soal skripsi ini ya adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk fight back. Argumentasi untuk fight back. Enggak. Kalaupun UGM mengatakan itu asli, otoritas mengatakan itu asli, tapi Roy Suryo CS itu menggugat ya, cara mendapatkan ijazahnya itu dengan cara yang tidak betul. Apa itu cara yang tidak betul? Skripsi. Apakah itu betul atau tidak? Maksudnya argumentasinya itu punya bobot apa tidak? Saya tidak tahu. Karena sejauh ini yang saya baca di media, itu kan persoalan ada tanda tangan kan. Tanda tangan pembimbingnya tidak ada. Nah, kalau cuma sesederhana itu, saya rasa perlu dipertebal lagi, lebih dalam lagi. Karena alat bukti yang dituduhkan untuk mensupport ya tuduhan pencemaran nama baik dan lain-lain itu kepada Roy Suryo CS itu lebih dalam dari itu. Jadi kalau dia mau menggugat skripsinya, dia harus buktikan. Misalnya apa? Tidak pernah itu skripsinya dibuat. Atau skripsinya dibuatkan oleh orang lain. Saya tahu siapa yang membuat skripsinya. Nah, itu menjadi bukti yang krusial sebenarnya untuk membela dirinya. Pencemaran nama baik, fitnah, itu sebenarnya 2 hal yang berbeda. Tapi di dalam hal ini, dua-duanya itu terfulfill. Kenapa? Karena yang dituduhkan itu kepada Pak Jokowi adalah tindak pidana. Yang dituduhkan kan memalsukan ijazah. Aslinya nggak punya ijazah, tapi dia punya ijazah, itu tindak pidana. Artinya itu sudah persyaratan absolut untuk orang merasa tercemar dan untuk orang merasa difitnah, itu sudah terlengkapi. Sistem pembuktian kita itu minimal untuk mentersangkakan orang dan memidanakan orang itu jumlah alat buktinya 2. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui, alat buktinya ini sudah lebih dari 2 dan bahkan banyak, saya yakin. Ya, karena ada tadi ya foto, lab for, keterangan dari UGM itu sudah lebih dari 2. Apakah pihak Roy Suryo CS bisa melawan ini? Apakah dia mempunyai bukti pamungkas gitu ya? Yang tadi kita bicarakan, kan dia sedang distancing, memberikan jarak, mau mengatakan, itu kebenaran yang dibuat-buat oleh alat negara. Saya punya kebenaran aslinya. Nah, klaim ini didukung nggak dengan bukti? Ada tidak yang bukti, saksi? Tadi pintu masuknya tadi mungkin skripsi, makanya dia sedang menggoreng itu soal skripsi. Karena
begini mau mengatakan, kalau UGM udah bilang bener lulus, kemudian Lab 4 Bareskrim, dan Bareskrim ini kan polisi, lebih tinggi derajatnya dari Polda Metro, ya dia pasti akan referensinya ke sana. Kemudian ada saksi-saksi lain, nah ini kan udah terpojok. Nah bukti krusial apa? Misalnya bukti krusialnya yang pertama mau menunjukkan UGM ini kong kali kong juga ternyata. UGM ini ikut serta dalam fabricated design ini, bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu nggak lulus tapi oleh UGM dibilang lulus. Nah bukti apa yang bisa mengatakan itu? Wah itu banyak, misalnya saksi, ada nggak saksi yang bisa mengatakan itu? Iya, atau bisa nggak membantah foto-foto misalnya ikut KKN, ada nggak saksi yang bilang, oh ternyata nggak ikut KKN, itu ditempel fotonya editan. Nah itu seperti itu. Yang kedua skripsi tadi yang saya katakan, dijokiin apa enggak nih skripsinya, gitu kira-kira.